kalau bagi makmum masuk itu lebihnya pas habis salam pertama. Begini. Jadi yang termasuk rukun sholat adalah salam yang pertama. Manakala kita satu, kita ngempet hadas, maka sebaiknya begitu salam pertama kita langsung sudah ngempet banget ini. Ya salam sekali saja. Ya, ini permasalahan. Kita menahan hadas, menahan angin misalkan, jangan tahan. Buru-buru. Salam yang pertama sudah. Mau kentut ya, maaf ya. Jangan dilanjutkan salam yang kedua. Diniatkan sudah selesai. Jadi besok ini ada kelanjutannya bahwa salah satu rukun sholat ini yang nomor 17 sebenarnya besok ya adalah niat keluar dari sholat ya, atau niat menutup sholat atau mengakhiri sholat. Nah, kapan waktunya? Kapan saatnya kita niat mengakhiri atau menutup sholat? Adalah saat salam yang pertama. Lengkapnya besok ya. Lengkapnya besok. Itu yang pertama. Tadi masalah bagi orang yang menahan hak. Bagi orang yang mau memisahkan diri dengan imam, karena makmum masuk kan pasti ada sebuah perpisahan, enggak selamanya menjadi makmum pengikutnya imam. Saat imam salam yang pertama kita sudah mufarroqoh alias berdiri. Jadi saatnya adalah salam yang pertama, baik saat kita nahan hadas ataupun saat kita hendak mufarroqoh dari imam. Ya, jelas ya. Ada lagi. Tentang kalau kita ngikut makmum sama Muhammadiyah yang nggak pakai kursi, itu kita harus wajib satu kali sunnah kita atau nggak usah. Kemarin sudah pernah saya sampaikan, bagi kita yang bermadhab Syafi'i, sholat subuh kan pakai kun. Kok satu hari kita mengikuti madhab yang tidak menggunakan kun, maka nanti saat imam ya salam pertama kan tadi kok idahnya kalau kita mau memfarqoh saat imam salam pertama kita sujud sahwi. Harus sujud sahwi ya. Buat apa? Buat nambal. Harusnya kan kita tadi pakai berhubung imamnya nggak pakai kunut, kita kan tetap ikut keadaan imam, gerak-gerik imam. Nah, untuk menambalnya adalah dengan melakukan sujud sahwi. Maksudnya maksud tambah tua itu kalau kita udah tahu dari awal sholat di Muhammadiyah ya. Jadi tetap begitu begini. Kalau kemarin itu nggak sampai sedetail itu sih ya. Pokoknya manakala kita yang bermadhab Syafi'i mengikuti madhab lain yang tidak menggunakan kunut, maka di situ penjelasannya pertama tetap mendapatkan fadilahnya jamaah, keduanya kita menambal bagi sholat subuh, menambal dengan sujud sahwi. Tidak. Yang perlu saya tanya ini, enggak. Kalau misalkan saya sudah bongkar di kanan kiri, saya bisa. Ya ini bukan masalah nanti kita dikira sombong atau apa. Ini masalah hal yang prinsip. Beda mazhab lah ya. Beda mazhab. Ini sebuah keyakinan ya. Mau dikatakan sama. Ya, Jadi hukumnya seperti itu. Iya. Tapi kan ada apa namanya hukum bermasyarakat yang dia. Ya, pokoknya gimana itu kalau gitu? ya pokoknya ini udah kayak gitu aja tadi lah ya. Ya kalau ngikutin itu nanti takutnya ngikutin nafsunya sendiri. Iya, takutnya kayak gitu ya. Semisal Ustaz nggak dilakuin gimana? Maksudnya Enggak ditahui. Nah, Iya. misalkan Masih mikirin perasaan orang lain gitu.
takutnya tersinggung gitu. Bukan masing-masing. Hah? Maksudnya itu termasuk kejutan itu termasuk sunnah atau termasuk Kalau tergantung yang ditinggalkan. Jadi yang harus ditambal dengan sujud sahwi pertama ketika kita kelupaan tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan sunnah. Yang kedua pun itu juga kita disunahkan nambal dengan sujud sahwi. Nanti pertanyaan itu kudu atau gimana? Ya. Tapi yang jelas ada pendapat yang lain yang mengatakan yang agak keras lagi ini. Kalau kita sudah tahu bahwa dia mazhabnya Hanafi, maka jangan makmum. Itu pendapat yang keras. Ada keterangannya, insya Allah kalau nggak saya lupa dalam kitab Fathul Mu'in. Ini pendapat yang keras. Tapi saya tadi menyampaikan tadi, misalkan satu hari kita makmum kepada mazhab Hanafi, itu ada kitab namanya Fatwa Ar-Romli di beda kitab. Jadi memang itulah ilmu fikih ya. Ketat banget, keras banget. Kalau sudah tahu bahwa itu mazhabnya Hanafi, tidak memakai kunut, maka kita jangan ikut. Sampai segitunya ya ada juga. Sama-sama ulama terdahulu, sama ulama pengarang kita. Jadi monggo, sampai mau ikut yang mana? Ya? Sementara jawabnya begitu. Ya udah. Jawabannya itu mungkin apa sering? Masa kamu nggak jadi jamaah gara-gara itu? Sebenarnya sih kalau memang kita saling memahami ya, ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan di antara empat mazhab, ya nggak apa-apa. Terus lagi sholat taraweh yang ini masalah iya. Kita Itu sholat terus ya. ibaratnya jamaah cuma di masjid itu. Dia makanya nanya Oke, namanya masjid Muhammadiyah. Mau masjid NU Jangan atau itu kan sementara. Tapi saya masih jawaban masih apa? Makanya saya tanya lagi. udah gitu lah. Pokoknya aturannya begitu ya. Aturannya gitu. Gue sholat ibu. Jangan dia mikir. Kalau kalau saya sholat ketinggalan gimana Pak? Ketinggalan? Misalkan Ya. ini dua pertanyaan nih. Kalau kita makmum sama misalkan yang nggak kunut nih, Ya. tapi kan kita ketinggalan. Iya. Kan terakhir kita kan Bisa kunut. bisa kunut atau tetap ikutin nggak kunut kan karena udah nggak kunut tuh. Ya. Gini, yang pertama letaknya kunut itu kan di rakaat kedua. Di rakaat kedua kan kita sudah nggak jadi makmum. Iya. Sudah tidak mengikut pada imam. Kita punya kebebasan tersendiri gitu, sendiri gitu. Artinya kebebasan maksudnya nggak harus mengikuti gerak-gerik imam. Kan? Bisa diakalin berarti konek kari. Nah, itu cerdas nih Mas Dihen nih. Iya. Iya benar nih Mas Dihen. Nanti saya nih. Kunut kan ya benar bisa. Kurang satu. Musuh dalam setiap akan banyak itu di masjid-masjid NU yang kalau ada kunut ini doang. Iya. Iya kunut. Iya kan? Iya. Yang penting kita saling memahami kan ya bahwa ini masalah mereka yang nggak paham. perbedaan. Yang penting sama-sama paham sih. Itu mungkin pikiran sebutan. Jadi nggak tinggal udah itu ya tidak paham. Kalau yang paham tahu perbedaan, maksudnya tahu hilafiyah kalau yang paham. Iya kalau nurutin kayak gitu nggak ada selesainya sih. Ya, nanti takutnya kalau kita bukan ngikutin hukum tapi cuma ngikutin perasaan kita sendiri gitu kan. Iya. Ya. Itu namanya apa ya? Iya. Tidak ada. Yang setelah istirahat ada yang Itu jujur aja saya masih shock ya karena kalimatnya di dalam kitab kok. Posisi i'tidal itu adalah kembali ke posisi semula seperti ketika belum rukuk. Nah, kalimat cuma kayak gitu. Belum ada, saya maksudnya bukan saya mengatakan tidak dijelaskan.
maksudnya di dalam kitab-kitab yang saya miliki ini sudah ibaratnya sudah acak-acak kok. Ini kok belum ada yang menjelaskan lebih apa namanya lebih detailnya, tangannya konyol atau cakep. Nah itu sampai-sampai saya, ya Allah, muka-muka bisa punya kitab lagi ya yang banyak biar kayak gitu. Tapi untuk sementara ya udah saya masih kayak Sondra ya. Tapi ini PR ya, maka nanti Memang ada ya Pak? Penjagaan praktik. Kebanyakan masyarakat ya. Sebenarnya cuma tanya bisa nggak boleh. Ya gini kan. ya karena memang bahasan dalam kitab begitu gitu Pak Des. Jadi itikad itu posisinya seperti posisi sebelum nah gitu kalimatnya. Iya. Iya. Ya, jawabannya Biar semuanya banyak orang Ya kena. Ya jangan begini ya Pak. Iya. Ya, sementara saya masih sak ya, masih sak dalam arti kadang yang melakukan seperti ini, kadang masih jadi belum punya. Iya sih kok gini nggak Berdiri boleh, ya, kalau kan? gini nggak boleh. Jangan terlalu. Ya semoga nanti ada penjelasan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan lah ya, jelas ya. Sudah kan saya pengennya itu ada ya keterangannya. Ini diambil dari kitab ini, pendapat ini paling tidak kayak gitu. Pengennya saya, pengen. Ada lagi, PR nggak tahu ini kalau ini mau sampai kapan PR ini. Ada lagi. Nah, ini Pak Hatta, kan waktu pas menerangkan masalah pas rukuk terus sujud kan perenggan ini untuk laki-laki. Nah, yang untuk perempuannya untuk rukuk, posisi rukuk, posisi sujud, posisi tangannya itu belum dijelasin gitu. Oh gitu. Kan pernah pas lagi bahas masalah rukuk sujud kan pernah ini kalau untuk laki-laki Tak pulang bujurnya. Iya Mas ini biar tahu Biar tahu ilmunya. Yang jelas kalau untuk Cuman kan ya. perempuan lebih sensitif, tidak namanya feminin. Jadi kalau laki-laki kan istilahnya ya benggang, perempuan mingkuk. Ya jaraknya lebih lebar, kalau perempuan lebih mingkuk kayak gitu. Itu ya. Bedanya gitu. Kalau misalkan sujud kan laki-laki diangkat, ininya jauh. Kalau perempuan depepes ya, agak depepes ya gitu. Itu perbedaannya di situ. Tangan juga, tangan kaki posisi lebih mingkuk daripada laki-laki. Itu perbedaan di situ. Lebih feminim ini istilahnya. kan yang nonton bukan cuma laki-laki. Ya. Istilahnya lebih feminim. Sudah dulu ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat saya, buat kalian. Semoga kita dapat berkahnya, ngaji bareng, doa bareng, sholawatan bareng. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Akhirul qouli billahi hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.